Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Anggeni Mustika dengan NIM 228720063 dari jurusan Pendidikan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait cara menyikapi anak dengan hambatan tunalaras yang memiliki kasus jahil atau usil terhadap teman sebayanya. Seperti apa kita tahu, bahwa tunalaras merupakan individu yang memiliki gangguan pada emosi dan perilaku, sehingga individu berkesulitan untuk bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan individu tersebut. Seorang anak tunalaras memiliki berbagai gangguan pada tingkah lakunya. Sebagai contohnya ini, kasus yang saya temukan di lingkungan sekitar bahwa terdapat anak tunalaras yang sering menunjukkan pola tingkah laku yang kurang baik, seperti usil, jahil, dan suka mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh teman sebayanya atau orang sekitarnya. Nah, sebagai contohnya ini, terdapat di sekolah X di kota Pandeglang, seorang anak tunalaras sering mengganggu teman sebayanya ketika sedang melakukan aktivitas, seperti membaca ataupun menulis. Nah, cara mereka mengganggu temannya yaitu dengan mengambil buku dan merobek buku yang dibaca oleh temannya, sehingga membuat temannya menjadi risih, lalu mengadu kepada guru. Dan guru pun memberikan pemahaman kepada anak tersebut agar anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang diperbuatnya tadi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktor penyebabnya itu terdapat pada pola asuh keluarga yang kurang baik. Biasanya, anak tersebut memiliki keluarga yang kurang harmonis, baik itu secara fisik maupun psikologis, sehingga perilaku anak tersebut menjadi kurang baik. Lalu, bagaimana sih cara atau upaya dalam menyikapi anak tunalaras yang memiliki tingkah laku jahil dan usil terhadap teman sebayanya maupun orang di sekitarnya? Berikut penjelasannya ya. Pertama, jangan pernah menganggap ataupun mengatakan bahwa anak itu nakal, apalagi sampai mengatakan hal tersebut di depan anaknya langsung, karena hal tersebut akan semakin menimbulkan masalah psikologis pada anak. Mereka akan menjadi tersinggung dan bisa membuat mereka kurang percaya diri untuk berhadapan langsung dengan orang sekitarnya lagi. Sehingga mereka berpikir bahwa untuk menjadi anak yang lebih baik itu menjadi hal yang akan sia-sia. Nah, untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka sebaiknya berikanlah pemahaman kepada anak tersebut dengan jauh lebih baik lagi. Misalkan dengan memberikan pemahaman atau penjelasan bahwa perbuatan jahil itu merupakan tindakan yang tidak terpuji dan Allah tidak suka jika makhluknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, cobalah untuk mencari tahu penyebabnya mengapa anak tersebut bisa jahil atau usil. Apa karena mereka meniru perilaku tersebut dari TV atau di lingkungannya? Jika sudah menemukan alasannya, maka mulailah berikan panduan kepada anak tersebut. Ajarilah hal-hal yang baik kepada anak tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi. Misalkan, memberikan pemahaman tentang mengajari anak agar anak mau meminta maaf jika mereka melakukan kesalahan. Lalu, ajarkanlah sikap yang sopan dan berikanlah pemahaman yang akan ditakutkan oleh anak tersebut. Misalkan dengan mengatakan bahwa jahil itu tidak baik ya, nanti Allah marah loh kalau kamu melakukan hal yang tidak baik. Maka dari itu, hindarilah ya. Jika kamu melakukannya lagi, segeralah minta maaf agar Allah tidak marah kepada kamu, ya. Jadi seperti itu contoh dari pemahaman yang akan ditakuti oleh anak tersebut. Nah, hal itu dilakukan agar anak yang tadinya memiliki sikap yang jahil sedikit demi sedikit akan sadar dan mengalami perubahan terhadap sikapnya, karena mereka tahu bahwa perbuatan jahil itu tidak baik. Makanya, teruslah agar perubahan tingkah laku anak menjadi lebih baik lagi. Ketiga,
Jangan memarahi anak ketika anak mengulangi kesalahannya lagi, tapi cobalah untuk berikan lagi pemahaman dan panduan lebih terhadap anak. Jika dirasa masih sama, tolong dengan cara yang lain. Misalkan dengan berdiskusi, mengajak anak untuk berdiskusi, mengajak anak untuk bermain, mengajak anak untuk mengerjakan tugas sambil bermain, dan lain sebagainya. Misalkan, dengan mengajak atau menyuruh anak untuk mengerjakan tugas, misalkan mengerjakan tugas menggambar. Nah, lalu cobalah untuk berikan hadiah kepada anak tersebut jika anak tersebut berhasil dalam menyelesaikan tugas yang kita berikan. Cara mengajak anak untuk mengerjakan tugas itu bisa dengan berbagai cara. Misalkan dengan cara menanya terlebih dahulu kepada anaknya, seperti, "Kamu senang menggambar tidak? Kalau misalkan senang, kita menggambar yuk. Nanti kita menyelesaikan gambarnya bersama-sama. Jika kamu mau dan kamu berhasil untuk menyelesaikan gambar, akan ibu kasih hadiah. Gimana?" Nah, seperti itu misalkan cara untuk mengajak anak dalam mengerjakan tugas. Kenapa sih harus diberikan hadiah? Nah, hadiah itu agar anak semakin semangat dan mau untuk mengerjakan tugas, sehingga aktivitas anak ini akan lebih bermanfaat dan anak bisa lebih kreatif. Karena dengan adanya tugas ini, anak akan lupa dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi, dengan diadakannya tugas ini membuat anak untuk melupakan hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Sehingga perilaku anak akan terbentuk dengan lebih baik lagi dan anak akan meninggalkan perilaku yang kemarin-kemarin yang kurang baik terhadap orang maupun terhadap dirinya sendiri. Nah, itulah sedikit pembahasan mengenai cara menyikapi anak dengan hambatan tunalaras yang memiliki kasus atau tingkah laku yang jahil dan usil terhadap teman sebayanya maupun terhadap lingkungannya. Mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan hanya itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.